Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nisha Ningsi Pratiwi dari kelas B dengan NIM 251000077. Di sini saya akan sedikit membahas atau mempresentasikan mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama, ada pengertian dari warga negara itu sendiri. Apa sih pengertian dari warga negara? Warga negara adalah penduduk suatu negara berdasarkan dari tempat ia dilahirkan dan memiliki kewajiban sebagai warga negara serta mempunyai hak penuh sebagai warga negara. Oleh karena itu, warga negara harus mentaati segala peraturan dan norma yang ada di negaranya. Atau warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum negara tertentu yang disusun dan diselenggarakan pemerintah yang digambarkan oleh seperangkat hak dan kewajiban. Ada pula pengertian dari kewarganegaraan atau citizenship. Apa itu kewarganegaraan? Kewarganegaraan adalah status pribadi yang dimiliki secara tetap dengan hak, perlakuan khusus, dan tugas-tugas sebagai warga negara. Dalam keseharian, pengertian mengenai warga negara sering disamakan dengan rakyat atau penduduk. Padahal tidak demikian. Sehubungan dengan hal ini, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing dan perbedaannya. Orang yang berada di suatu wilayah negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada penduduk dan bukan penduduk. Apa sih penduduk itu? Penduduk itu adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Penduduk juga dibagi menjadi dua, ada warga negara, ada juga orang asing. Apa itu orang asing? Orang asing adalah orang-orang yang untuk sementara atau tetap bertempat tinggal di negara tertentu tetapi tidak berkedudukan sebagai warga negara. Jadi hanya sementara saja, tidak berkedudukan sebagai warga negara tetapi tinggal sementara di suatu negara. Dengan adanya izin pemerintah setempat menetap di negara yang bersangkutan. Adapun yang kedua yaitu bukan penduduk. Apa itu bukan penduduk? Bukan penduduk adalah orang yang hanya tinggal sementara waktu saja di suatu wilayah negara. Contohnya, orang Australia yang berada di Bali untuk berwisata selama beberapa waktu tertentu bukanlah penduduk Indonesia. Sedangkan orang Jerman yang karena tugasnya harus bertempat tinggal atau menetap di Jakarta adalah penduduk Indonesia. Di dalam suatu negara, terdapat sejumlah orang yang berstatus sebagai warga negara sekaligus sebagai penduduk, dan sejumlah penduduk yang berstatus bukan sebagai warga negara atau orang asing. Perbedaan status atau kedudukan sebagai penduduk dan bukan penduduk, juga penduduk warga negara dan bukan penduduk, menimbulkan perbedaan hak dan kewajiban. Kebanyakan negara menentukan bahwa hanya mereka yang berstatus sebagai penduduk sajalah yang boleh bekerja di negara. Selain itu, adapun dimensi kewarganegaraan. Ada dua, yang pertama ada objektif, yang kedua ada subjektif. Apa itu objektif? Yaitu terkait dengan hak-hak dan kewajiban yang diberikan negara secara spesifik. Yang kedua, ada subjektif, yaitu berkaitan dengan kesetiaan dan rasa memiliki terhadap negara. Selain itu, ada juga asas-asas kewarganegaraan. Asas-asas kewarganegaraan itu yaitu ada 3, yaitu ada asas kedaerahan atau ius soli, ada asas keturunan atau ius sanguinis, dan ada kedaerahan dan turunan ataupun campur. Apa itu asas kedaerahan? Asas kedaerahan atau ius soli secara terbatas merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang. Jadi, asas kedaerahan ini atau ius soli ini adalah asas yang merupakan yang menentukan kewarganegaraan itu berasalkan dari tempat mereka dilahirkan. Di mana mereka dilahirkan berarti itulah kewarganegaraan mereka. Yang kedua,
ada asas keturunan darah atau asas ius sanguinis. Ius sanguinis adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berasal dari turunan atau darah. Jadi bukan berasal dari tempat lahir seperti ius soli tadi, tetapi berasal dari keturunan ataupun darah. Yang ketiga yaitu ada kedaerahan dan turunan, yaitu campur. Ada juga perolehan kewarganegaraan, yaitu yang pertama ada by birth atau kelahiran, yaitu yang tadi ius soli. Ada juga by descent, yaitu keturunan, yang tadi ius sanguinis. Ada juga by naturalization, yaitu perwarganegaraan. Ada juga dari by registration. Ada juga atau registrasi administrasi yang sederhana. Dan yang terakhir ada by incorporation of territory, yaitu perwarganegaraan karena terjadinya perluasan wilayah negara. Adapun persoalan-persoalan dari kewarganegaraan itu sendiri, ada dua, yaitu ada bipartite dan apartheid. Untuk mengatasi kesulitan di atas, maka diadakanlah perundingan dengan negara lain untuk menentukan perwarganegaraan seseorang. Terdapat dua macam, yaitu stelsel pasif dan stelsel aktif. Stelsel pasif adalah semua penduduk diakui sebagai warga negara kecuali ia menolak menjadi warga negara atau hak repudiasi. Yang kedua ada stelsel aktif, adalah untuk menjadi warga negara seseorang harus menggunakan hak opsi atau hak untuk memilih menjadi warga negara. Adapun pengertian dari warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa asli Indonesia dan bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun asas-asas kewarganegaraan Indonesia, yaitu ada 4. Ada ius sanguinis, ada ius soli, ada ganda terbatas, dan ada kewarganegaraan tunggal. Adapun pengertian dari hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara itu apa sih? Hak warga negara adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh warga negara dari negaranya, diatur di dalam undang-undang. Kewajiban warga negara adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara, ditetapkan oleh undang-undang juga. Warga negara Indonesia harus melaksanakan kewajiban yang berlaku karena ada aturan yang telah ditetapkan untuk mengatur kewajiban warga negara agar membangun keamanan dan ketertiban sosial. Selain itu, peraturan telah diberlakukan untuk melindungi hak-hak warga negara dan juga telah ditetapkan aturan untuk mengatur hubungan heterogen dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, juga berpolitik. Semua warga negara bebas untuk menggunakan hak-hak mereka, termasuk kemungkinan untuk menjalankan kekuasaan yang berasal dari hak-hak mereka. Namun, sepanjang pelanggaran tersebut tidak melanggar hak orang lain, hukum yang berlaku, dan ketertiban serta kesusilaan masyarakat. Adapun hak warga negara seperti hak dalam memperoleh kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan terdapat dalam pasal 27 ayat 1, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak terdapat dalam pasal 27 ayat 2, hak ikut serta upaya pembelaan negara terdapat dalam pasal 27 ayat 3, hak berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pikiran pasal 27 ayat 1. Ada juga kewajiban warga negara seperti wajib menaati hukum dan pemerintahan pasal 27 ayat 1, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara pasal 27 ayat 3, wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara pasal 30 ayat 1, wajib mengikuti pendidikan dasar pasal 31 ayat 2. Ada pula hak dan kewajiban negara. Negara memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agamanya. Pasal 29 ayat 2. Pemerintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Terdapat dalam pasal 31 ayat 3. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran belanja negara dan belanja daerah. Pasal 31 ayat 4.
Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia terdapat dalam pasal 31 ayat 5. Negara memajukan kebudayaan manusia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dengan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Terdapat dalam pasal 32 ayat 1. Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.